Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengabdikan Segenap Hidup. Satu hal yang sering tidak disadari kebanyakan orang Kristen adalah bahwa menjadi Kristen itu dipandang mudah dan enak. Hidup di bumi diberkati, sakit disembuhkan, masalah diselesaikan Tuhan, dan mati masuk surga. Apa benar demikian? Barangkali saudara berkata, tapi Pak, kan firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada Kristus Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seperti tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Bukankah begitu? Oh betul. Ayat itu benar adanya, saudara. Masalahnya, percaya yang bagaimana? Apakah gaya hidup seperti yang kebanyakan orang Kristen peragakan itu menunjukkan atau sudah bisa dikatakan membuktikan percayanya? Mari saudara, kita koreksi diri kita masing-masing. Namanya iman atau percaya itu kan bukan hanya menyangkut pengetahuan di akal tentang sejarah Kristus, lalu setuju bahwa Dia telah mati untuk menebus dosa kita, sehingga kita beroleh selamat. Bukan hanya begitu, saudara. Itu baru menyangkut awal daripada iman atau percaya seseorang. Iman atau percaya itu juga berbicara tentang relasi atau hubungan kita dengan Tuhan yang kita percayai. Begitu yang benar, saudara. Nah, kalau saudara percaya Kristus telah mati buat saudara, apa yang saudara harus perbuat? Atau apa yang saudara sudah perbuat? Itu yang harus kita pertanyakan. Apakah saudara bisa hidup suka-suka atau sembarangan? Kan tidak, saudara. Hidup bagi orang percaya yang benar itu bukan gratis, di mana kita boleh seenaknya bersikap, bertindak, dan berkata-kata, tetapi ada tanggung jawab atas semuanya itu. Banyak ayat menuliskan akan hal itu, saudara. Dalam 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Coba perhatikan, dikatakan supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Lah kan gak boleh saudara hidup suka-suka, tetapi untuk Dia, untuk Kristus. Jelas bukan? Nah, hidup saudara untuk siapa? Itu pertanyaannya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dikatakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jelas bukan, saudara? Tubuh itu berbicara tentang hidup kita. Artinya hidup kita harus memuliakan Tuhan. Begitu, saudara. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Lagi-lagi untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Makan, minum itu kan hal biasa, hal kecil, rutin dilakukan setiap orang. Itu pun harus untuk Tuhan.
itu berarti tidak ada area gratis, saudara. Tidak ada wilayah netral. Itu berarti tidak boleh sembarang makan atau minum. Yang kita makan atau yang kita minum jangan sampai membawa penyakit atau merusak tubuh. Sehingga kita tidak lagi bisa memuliakan Tuhan dengan patut, saudara. Begitu yang dimaksud. Dalam Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Di sini dituliskan bahwa mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Berarti harus total atau sepenuhnya atau dengan segenap hidup kita. Dengan demikian, menjadi orang Kristen itu sesungguhnya berat dan sukar. Ini yang jarang kita sadari. Dan harganya adalah segenap hidup kita. Tidak boleh terbagi dan tidak boleh disisakan untuk apapun juga dan untuk siapapun juga. Selagi kita masih bernafas, semua harta, kekayaan, kehormatan, kedudukan, apapun yang kita sudah raih, yang sudah kita capai, yang melekat dalam diri kita, harus untuk Tuhan. Perhatikan, harus untuk Tuhan. Untuk kemuliaannya, untuk kerajaannya, untuk menyenangkan hatinya. Dengan kata lain, kita harus mengabdikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti Abraham yang habis-habisan untuk Tuhan. Walaupun harus meninggalkan negeri dan sanak keluarganya, Kejadian 12 ayat 1, ia kerjakan juga. Karena apa? Karena Tuhan yang menghendaki. Ketika Tuhan meminta anak perjanjian, yaitu Ishak, anak tunggalnya, yang ia nantikan selama 25 tahun, ia rela kok mengorbankannya. Semua itu karena Abraham mengasihi Tuhan secara total. Abraham mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Hidupnya hanya untuk Tuhan. Jadi ia tidak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Maka tidak heran Tuhan sampai menyebutnya sebagai sahabat. Hal itu dituliskan dalam Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu, maksudnya memperhitungkan percayanya, memperhitungkan imannya ya, kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Kurang jelas apa, saudara? Iya, karena Abraham membuktikan percayanya, imannya melalui perbuatannya ketika ia mengabdikan hidupnya sepenuhnya hanya bagi Tuhan. Pertanyaan yang bisa muncul, bagaimana dengan saudara? Sudahkah saudara mengabdikan segenap hidup saudara untuk Tuhan? Atau masih ada yang saudara sisakan untuk yang lain? Mari saudaraku, kita koreksi hidup kita. Apakah hidup kita sudah benar-benar memuliakan Tuhan atau belum? Apakah dengan kita berbuat begini, melakukan itu, hidup seperti ini, hati Tuhan disenangkan atau tidak? Ya saudara, karena kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman kepada Kristus, jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung.
Karena Tuhan tidak menghendaki orang yang demikian, yang mendua hati. Tetapi berikan segenap hidup saudara kepada Tuhan saja. Ingat saudara, untuk itu dibutuhkan tekad yang kuat. Kalau saudara benar-benar bertekad, pasti Tuhan akan memberikan kesanggupan. Kiranya kebenaran ini memotivasi kita untuk mengabdikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.